Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, mercy, and blessing of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Let me introduce you. Okay, my name is Salsabila, NPM 22411175, class MNG 22B. Here I will explain about introduction to statistics. Dasar statistika. Konsep dasar. 1. Statistik sebagai ilmu penunjang disebut statistika. 2. Statistik sebagai kumpulan data. 3. Statistik sebagai atribut kuantitatif dari sampel. Statistika, kegiatan untuk mengumpulkan data, menyusun data, menyajikan data, menganalisis data dengan metode tertentu, menginterpretasikan hasil analisis. Melalui fase statistika deskriptif, berkenaan dengan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian sebagai atau seluruh data untuk memberikan informasi tanpa uji hipotesis dan pengambilan kesimpulan. Statistika inferensi, setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data, atau di dalamnya terdapat uji hipotesis dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Statistika inferensi akan menghasilkan generalisasi atau jika simple representatif. Yang kedua, statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya. Resiko untuk keliru paling kecil. Langkah-langkah dalam metode ilmiah: 1. Merumuskan masalah. 2. Melakukan studi literatur. 3. Membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan dan mengelola atau menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan. Kelima, kesimpulan. Peran statistika, instrumen, sampel, sifat data, variabel, metode analisis. Data berdasarkan jenis terbagi atas data kuantitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Contoh, jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan. Sedangkan data kuantitatif, data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contoh, lama bekerja, jumlah gaji, usia, hasil ulangan. Data tingkat skala, nominal, ordinal, interval, rasio. Data nominan. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ciri, posisi data setara. Tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, jenis kelamin, jenis pekerjaan. Data ordinal. Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri, posisi data tidak setara. Tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, kepuasan kerja, motivasi. Data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui, tidak memiliki nol absolut. Ciri, tidak ada kategorisasi. Bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, temperatur yang diukur berdasarkan C dan F. Data rasio. Data berskala rasio adalah data
yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ciri, tidak ada kategorisasi. Bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, gaji, jumlah buku, berat benda. Yang kelima, pengelolaan data. Prosedur pengelolaan data. Parameter. Berdasarkan parameter yang ada, statistik dibagi menjadi statistik parametrik berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter populasi, jenis data interval atau rasio, distribusi data normal atau mendekati normal. Statistik non-parametrik. Inferensi statistik membahas parameter populasi, jenis data nominal atau ordinal, distribusi data tidak diketahui atau tidak normal. Jumlah variabel. Berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi analisis univariat. Hanya ada satu pengukuran atau variabel. Untuk n sampel atau beberapa variabel, tetapi masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri. Yang kedua, analisis bivariat. Contoh, korelasi motivasi dengan pencapaian akademik. Analisis multivariat. Dua atau lebih pengukuran atau variabel untuk n simple, di mana analisis di antara variabel dilakukan bersamaan. Contoh, pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi, faktor sekolah. Yang ketujuh, penyajian data. Tabelnya, bidang pekerjaan berdasarkan latar belakang pendidikan. Bidang administrasi, pekerjaan, jumlah. Pendidikan ada SMU, akademik, sarjana, jumlah. Grafik, ada grafiknya. Ada SMU, akademi, sarjana. Membuat grafik. Grafik memberikan informasi dengan benar dan cepat, tetapi tidak rinci. Syarat 1. Memilih sumbu atau sumbu tegak dan sumbu datar, kecuali grafik lingkaran. 2. Penetapan skala atau skala biasa, skala logaritma atau skala lain. 3. Ukuran grafik atau tidak terlalu besar, tinggi, pendek. Jenis grafik, grafik batang atau bar, grafik garis atau line, grafik lingkaran atau pi, grafik interaktif. Thank you.